bertemu lagi di minggu terakhir di tahun 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan karena pada hari ini, minggu pagi ini Kau mempertemukan kami meskipun lewat online. Kami percaya Engkau tetap hadir dalam setiap ibadah kami. Yang memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, Engkau berkati adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya kaget karena mendengar suara Cediana. Sebelumnya Cediana mau mengucapkan selamat Natal buat adik-adik yang di rumah maupun yang di luar Tarakan. Adik-adik tahu ternyata semua yang di ruangan ini pada kaget karena mendengar suaranya Cediana yang menggelegar. Oke, kita mau menyanyikan satu lagu tetap dalam suasana Natal. Kita mau menyanyikan kesukaan bagi dunia. Sambil gerak-gerak ya adik-adik. Semuanya tetap bersuka karena Yesus telah lahir. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang menyanyilah. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang menyanyilah. Nah adik-adik, kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Ini lagu waktu Cediana masih sekolah minggu, dan lagu ini awet sampai sekarang. Kita mau nyanyikan, kita angkat satu lagu selamat-selamat datang ya adik-adik. Kita mau menyambut kedatangan Tuhan kita. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datang muji dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datang muji dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu lagi, Hai Mari Berhimpun. Mari kita mau memuji dan menyembah Dia ya adik-adik. Masih tetap dalam posisi berdiri. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sempadan puji
bersikap untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan pada pagi ini Tuhan, Engkau memberkati, dan biarlah yang kami dengarkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Engkau berkati yang membawakan firman Tuhan. Engkau juga memberkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Sudah siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita simak firman-Nya. Sumber dari kitab Lukas pasal 1 dan 2 serta kitab Matius pasal 1. Pada suatu hari, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret untuk menemui seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat Gabriel masuk ke rumah Maria, malaikat Gabriel berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, dan dalam hatinya Maria bertanya-tanya, apakah arti salam itu? Lalu malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria berkata kepada malaikat Gabriel, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat Gabriel, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Setelah Maria mengucapkan itu, malaikat Gabriel pun meninggalkan Maria. Pada waktu itu, Maria adalah tunangan Yusuf. Tetapi karena Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum, Yusuf bermaksud untuk menceraikannya diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, yaitu menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Ketika Yusuf dan Maria sampai di Bethlehem, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Yusuf dan Maria berjalan, berusaha mencari penginapan, tetapi penginapan semuanya penuh, karena banyaknya orang yang datang ke Bethlehem. Akhirnya Yusuf dan Maria menemukan tempat beristirahat, tetapi tempat itu adalah kandang domba. Maria pun melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya dalam palungan. Bayi itu sesuai dengan firman Tuhan, maka dinamai Yesus dan akan disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Setelah itu, juga ada orang-orang Majus dari timur yang datang ke Bethlehem mencari bayi Yesus. Orang Majus itu dibimbing oleh bintang terang. Ketika orang Majus sampai dan bertemu dengan bayi Yesus, mereka sujud menyembah bayi Yesus, lalu mempersembahkan persembahan yang mereka bawa. Persembahan yang dibawa oleh orang Majus itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan persembahan untuk Raja Agung, kemenyan melambangkan persembahan untuk Imam Agung, dan mur melambangkan persembahan untuk pengorbanan Yesus kelak. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah menyimak semua kan firman-Nya? Tadi tentang apa ya? Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus itu lahir ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan membawa damai sejahtera bagi kita semua. Nah, dengan demikian kita pasti bersukacita dengan kelahiran Tuhan Yesus ini. Adik-adik, masih ingat kan? 2 hari yang lalu kita baru saja merayakan perayaan Natal. Nah, meskipun adik-adik ya, kita di tahun 2020 ini perayaan Natal kita tentunya berbeda, amat sangat berbeda dengan perayaan-perayaan Natal sebelumnya. Kita sekarang dalam masa pandemi COVID-19, jadi kita nggak bisa jalan-jalan apa semuanya, tapi kakak yakin semuanya kita tetap bersukacita. Nah, kalau bersukacita gimana adik-adik? Pastinya kita tersenyum. Yuk, kakak mau kita senyum dulu semuanya, biarpun kalian adik-adik ada di rumah, tapi kita mau senyum yuk. 1, 2, 3. Nah, pasti giginya semua kelihatan. Gak usah malu yang ngompong, kakak gak lihat, tapi Tuhan Yesus yang lihat. Nah, adik-adik, sedemikianlah firman Tuhan kita hari ini. Ingat adik-adik, Tuhan adalah Immanuel. Tuhan selalu beserta kita dan sukacita selalu ada bersama kita. Shalom, sampai ketemu lagi di minggu depan di tahun yang baru yaitu 2021. Shalom, selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya
Cediana mewakili seluruh kakak-kakak sekolah minggu yang ada di tempat ini, Miracle Kids Polkreis Bethesda GTM, mengucapkan selamat hari Natal buat adik-adik dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kita mau menyanyikan satu lagu, We Wish You Merry Christmas, selamat hari Natal, Womencu ni Sentan Kwaile. Kita bernyanyi dalam 3 versi, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau sudah memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Tiba saatnya kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini di minggu terakhir di tahun 2020. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan di tahun yang akan datang seperti Engkau juga menyertai kami di tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah acara kami selanjutnya ataupun kegiatan kami selanjutnya di tahun mendatang. Engkau memberkati kami, Engkau berkati adik-adik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah online kita di tahun ini. Kita akan ketemu lagi di tahun depan dan adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan dan jaga jarak. Sampai ketemu lagi di tahun depan. Bye-bye, Tuhan Yesus berkati. Oke adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah tiap minggunya meskipun kita selalu online. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan tubuh dan terapkan 3M, yaitu apa? 1. Cuci tangan. 2. Tetap pakai masker. 3. Tuhan Yesus berkati. Dadah.